Tes tes. Halo guys. Ini video terakhir dari tutorial template-nya. Jadi sekarang itu kita mau finishing dari percobaan yang kemarin kita buat. Oh ya, sebelumnya dari percobaan yang kemarin itu udah dicoba di build dan udah bisa di build ya, udah bisa dimainkan begitu. Tapi masih ada beberapa kekurangan di demo yang kemarin dibikin itu. Yang pertama itu ada dialog yang agak sas, dalam artian itu ya bahasanya itu kayak ini. Ya ini kita akan ganti menjadi lebih oke gitu kan buat dilihat, karena ini ya agak enak. Nah, terus gue juga agak tahu ya kenapa kemarin kepikiran kayak gini. Jadi nambah kerjaan. Terus yang kedua itu benerin layoutnya buat 3 choice kan kemarin itu apa ya, itu tuh cuma layouting grupnya doang gitu yang spacingnya terlalu gede. Terus terakhir itu tambahin reset dialog database karena gak ada reset. Maksudnya itu, nah ini variabel-variabel ininya kan bermula dari nol semua kan. Nah tapi selama berjalannya game kan dapat ring, dapat staff dan lain sebagainya. Nah, ini tuh ketika gamenya berakhir harus di reset. Seperti itu. Oke, buat nambahinnya gimana? Ini ya, ini gampang sih. Benerin dialog ya, tinggal ini dibaca lagi satu-satu. Nah, ini kita kosongin gini aja, nggak apa-apa. Oke. Oke. Ini tinggal gini-gini aja sih sebenarnya. Portal. Oke. Kita lihat I want to sure big no, ini masih aman. Oke. Ini harus dihapus damnya. Nah, terus ini juga ini dengan oke. I have the teleportation, ini masih oke. As you wish I can. Nah, ini debugging ini bisa dihapus karena kita sudah tidak butuh debugging lagi. Bisa dihapus. Oke. Di sini oke. Aman sih ini. The trader I need. Oke. Comment dengan yang oke. Oke. Sepertinya udah. Yes, no doang. King, ini yang king itu apa ya, ada pilihannya. Oke, sip. Nah, poin pertama udah, benerin layoutnya. Buat benerin layoutnya itu kita tinggal ke mana ya, scene inisialisasi itu. Kita cek aja dulu. Kita play dulu biar kelihatan dialog manajernya. Harusnya di dialog manajernya itu ada UI don't destroy. Nah, ini. Nah, kita paling benerin ininya aja. Custom dialog UI. Oke. Karena ininya tulisannya custom, berarti otomatis seharusnya dulu itu pernah dirubah. Karena udah dirubah, harusnya ditaruhnya itu di prefab. Nah, ini
Oke, ini dialog scene event. Ini dialog, oke. Oh iya guys, lupa. Jadi dialog manager yang ada di eh, ini di basic object ini tuh dia itu merupakan dialog manager yang sudah diubah. Jadi kalau semisal bingung kok beda gitu kan susunan dialog manager ini sama yang di demokan si Pixel Crusher gitu kan. Ya memang karena itu udah diubah. Karena dari yang di si Pixel Crusher itu tuh belum support untuk apa namanya Unity new input system, makanya ditambahin ini. Ya adalah satu dan lain hal penambahan gitu. Oke, terus kalau semisal butuh dialog manager yang paling ori ya di si Pixel Crusher-nya. Caranya itu di plugin karena Pixel Crusher merupakan plugin. Cari aja dialog manager. Nah, atau enggak Pixel Crusher. Ini terus ininya di mana? Kita coba cari template, server template bukan dialog system prefab. Nah, ini dialog manager. Ini untuk orinya. Gitu. Saranku ininya itu kalau semisal mau diubah jangan ubah yang orinya gitu kan di dalam folder si Pixel Crusher-nya. Karena nanti kalau semisal lupa atau apapun itu gak ada backup. Tapi ya sisanya sih udah situ aja. Nah di sini juga ada beberapa ya banyak lah dikasih template-template kayak buat template standar apa ini? Oh ya ini yang bulat-bulat tampilannya. Terus JRPG. Nah, ini modelan JRPG, terus letterbox. WRPG itu apa? Ya, inilah banyak lah template template buat eh, dialognya apa? Si dialog pop up-nya gitu. Jadi bisa pakai template ini, bisa juga bikin sendiri gitu. Oke, karena aku kemarin udah bikin. Oh iya, lupa. Terus kalau semisal udah apa namanya? Udah bukan udah, kalau semisal pengen pakai dialog manager yang lama kan ini kan gak support new input system Unity itu ya. Caranya gimana biar support? Baca ini. Eh kayaknya gini deh. Ada nggak sih? Input system. Unity input system harusnya ada. Aduh, kita harus buka dulu aja. Aduh. Pixel Pixel Crusher dialog system using Unity input system. Aduh, Allah. Using new Unity input system. Nah, ini ada berbentuk video. Harusnya ada juga ya. Nah, ini berbentuk dokumentasinya langsung. Nggak ada lagi. Di sini adalah buat setupnya kayak gimana dan sebagainya. Biar gampang lihat videonya juga bisa kayak gitu. Oke. Jadi bisa diganti. Karena di sini kita cuma butuhnya itu layout buat dialog 3 choice, berarti ya udah tinggal benerin aja yang di prefab dialog system UI harusnya itu custom dialog UI. Nah, ini harusnya. Nah, kan yang Agus Racing ini. Terus kita coba baca dulu sebentar. Oke. Nah, di sini itu bisa nih dibedain antara apa namanya? UI dialog buat NPC sama buat player. Jadi kalau by default itu atas bawah. Cuma kemarin itu aku kayaknya apa ya? Kayak pengen aja gitu di bawah semua kayak gitu. Ini bener-bener bisa diubah lah sesuka hati gitu kan. Ini banyak nih UI-nya dan sebagainya dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke. Karena kita cari gampang, kita langsung tambah apa? Kita langsung tes aja ininya. Respon button panelnya itu harusnya itu. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini itu kita coba duplicate. Oh, bukan. Oke. Ternyata bukan itu. Mana ya?
Oh, salah. Kita itu harusnya itu PC, subtitle panel, continue button, bukan juga ya. Oh, respon menu panelnya ada 2. Oke, ini harusnya cukup 1. Nah, gini harusnya. Nah, 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 lihat. Jadi ini tuh menggambar. Jadi konsepnya itu kayak gini. Jadi si respon button template ini tuh nanti dia itu tuh bakal merepresentasikan pilihan yang ada di dialog yang biru-biru ini tuh. Nanti dia itu bakal diinstansiate, ya intinya isinya itu bakal diinstansiate di si respon button template ini. Nah, nanti teksnya doang sih yang nanti bakal berubah nyesuaiin sama ini. Kayak gitu. Jadi buat apa nyobanya itu kita coba ini kita duplikat jadi 3. Ini kan jelek kan kekecilan. Harusnya itu di atasnya itu tuh ada layout group. Layout grupnya mana ya? Scroll rek kah? Nggak ada. Oh ini, nah ini nih. Vertical layout group. Spacingnya itu terlalu besar, yang akhirnya itu ya banyak space yang terbuang. Ini kayak gini, oke. Terus kayaknya ini bisa dibesarin lagi, kita besarin lagi aja. Besarinnya, oh gini. Nah tinggal gini aja harus. Oh enggak juga ya. Gimana ya bang ya? Loh. Oh, oke. Oke, ini kayak gini. Ini juga. Oke, udah. Ini. Ini itu. Oke. Oke. Ini itu harusnya itu size-nya itu bisa diperbesar gak sih? Gimana ya caranya ya? Respon button template di sini itu biar dia mau agak ke bawah itu ininya gak sih? Oh ininya, iya. Nanti ininya tuh gini dulu. Nah, kayak gitu. Mana sih? Tadi itu defaultnya itu kan eh eh oh defaultnya itu yang ini. Oke. Sekarang gini aja. Nah, nanti otomatis tampilannya 3 respon button itu kalau ada 3 kayak gini. Kalau misalnya ini misalkan terlalu mepet, ini tinggal di gini aja. Cuma memang harus dikira-kira sih jawaban terpanjangnya itu sepanjang apa. Seperti itu. Ini benar-benar bisa tinggal diatur saja. Jangan lupa ya ininya dihapus lagi. Nah, biarkan seperti ini. Oke, harusnya ini sudah aman. Yaitu apa? Poin 2 sudah aman. Yang terakhir itu reset dialog database karena nggak ada reset manualnya. Tuh, jadi kesalahan kemarin di apa? Dibikin quest itu kan banyak tuh counting lah apalah gitu kan. Nah, itu tuh si value-nya itu gak ada yang reset ke nol lagi. Otomatis nanti gamenya kalau di turn kedua itu item-item itu tuh udah ada gitu si ringnya udah ada satu, staffnya udah ada satu. Ya nanti ya mengganggu lah jalannya skenario gamenya. Oke, untuk naruhnya di mana? Kayaknya kan ini kan apa? Skema gamenya itu kan harusnya itu kan pertama itu inisialisasi. Terus habis inisialisasi itu ke main menu. Habis main menu itu ke gameplay, ke gameplay, play. Nah, dari gameplay itu ke main menu lagi. Berarti otomatis si scriptnya itu kita taruh di main menu aja. Oke, untuk main menunya itu kita pakai yang lama. Ada main menu lama. Nah, ini. Nah, ini main menu yang lama. Jadi sebenarnya konsep utama dari main menu ini tuh simple sih, cuma satu button play ini aja yang ketika diklik play dia itu tuh pindah scene gitu loh. Pakai scene-nya si base scene changer. Mana ya? Nah, ini. Ya itu ke sini sebenarnya larinya itu. Gitu kan. Terus kalau semisal ini pengen dijadiin satu objek juga bisa-bisa aja jadi si change scene ini tuh nyatu gitu dalam satu objek di sini itu bisa juga. Tapi ya karena malas rubah udah biarin aja kayak gini. Gitu. Jadi selama apa ya di sini itu di main menu itu mau diganti misalkan ini si
panelnya, ganti warna, ganti apalah. Selama gak mengusik si play ini atau selama ada suatu trigger yang menggantikan trigger play ini, intinya tuh nge-trigger script mana ya? Ya script ini nih, change scene ini doang sih. Jadi nanti dia tuh bakal pindah dari main menu ke scene tujuan gitu loh. Scene tujuan gitu. Di sini juga harusnya udah pernah bikin. Nah, di sini juga buat tutorial ini kemarin udah bikin juga buat scene-nya, cuma gak tahu kemana videonya itu gak ada. Jadi ya intinya itu buat komponen utamanya masih sama kayak yang tadi di main menu yang ini, cuma ditambahin aset aja belakangnya sama kamera yang gerak-gerak gitu pakai apa namanya? Pakai twin gitu kan. Kayak move ke A, terus delay diam dulu, move lagi ke B, terus nanti balik lagi move ke A. Ya kayak gitu-gitu aja sih. Kayak gitu itu. Ada apa? Ada set loopsnya. Jadi ya itu bakal looping gitu. Tat 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 tat, tat. Kayak gitu. Jadi ini gak seberapa ngaruh. Jadi kita di sini itu bakal nambahin satu handle buat apa ya? Ngeinisialisasi lah value apa ya? Ya bentar ini non trigger. Ngeinisialisasi value default dari si dialog database-nya. Oke, berarti kita nambah satu coding lagi. Gimana cara bikin codingnya? Sebentar. Kita buka dulu scene inisialisasi karena di sana itu ada script yang bisa dijadikan kopasan untuk ngambil value dari dialog database. Namanya itu inventory initialization. Nah, ini. Nah, ininya. Jadi ngambil dialog database, cara ngambilnya gimana? Oh, gampang juga ya. Oke. Pakai konteks menu. Oh, dia ada ini ya, ada editornya. Nah, gak usah lah, karena ini add-on gak usah pakai editor lah, kita script. Sini nih, script, set priority. Oke, berarti kita di sini, nah, set default uh, inventory value. Iya, sebenarnya inventory initialization ini tuh bisa juga sekalian ini sih harusnya ya. Set value-nya. Cuma problemnya adalah ketika gak butuh set value, ya bikin ribet nantinya, bikin ribet apa ya namanya setupnya. Jadi kita pisah aja dulu deh. Kita pisah, kita anggap aja yang set value ini tuh cuma apa ya add-on gitu loh, cuma tambahan di si template-nya karena pakai kondisi kayak gini, kayak gitu. Caranya itu gimana inventory initialization itu? Oke, kita butuh ini. Oke, terus dari sini itu perlu inventory data. Oh, intinya dia itu array gitu ya. Intinya dia itu oke. Oh iya iya. Oke. Sebentar. Berarti kita perlu bikin kelas yang isinya itu key atau nama variabelnya sama value yang kita pengen. Oke. Berarti namanya itu apa ya enaknya itu ya? Oh, gini harusnya. Gini nggak sih? Oh gini. Sistem. Aduh. Apa lagi keyboard ini? Sistem serializable. Public class apa ya? Default value. Oh gini aja, inventory value. Nah gini, ininya itu harusnya ada public string key, public integer, ya integer sih, value, kayak gitu. Terus di sininya itu ada serialize file, apa tadi ininya, dialog database. Oke, ini kayak gini harusnya. Terus di sini juga ada list ya. Oke.
Ada list tapi isinya itu inventory value. Inventory value. Ini, aduh, value. Oke. Terus di sini itu kita harus entar update-nya kita hapus karena kita mengusahakan tidak menggunakan update ya. Kalau kepaksa banget baru pakai update, tapi sejauh ini gak tahu ya ada nggak yang pakai update ya. Coba deh, nanti aja deh. Nanti kita lihat apakah di tablet ini ada update. Kita pakai konteks menu untuk kopas aja ini. Kan data yang diambil sebentar. Data yang diambil itu list temper item temp.add item current variable. Oke, kita gini dulu, ikutin ini biar ada tampilan value ori-nya gitu kayaknya. Iya, kita ini gini set. Enak banget kalau udah ada contoh gini, gak usah mikir, tinggal kopas, auto setup, bentar ini tuh auto get auto get variable from dialog database, harusnya gini, inventory data, inventory value, inventory data, kebalik, inventory value dan data. Berarti ini itu jatuhnya itu begini. Kita kayaknya nggak perlu ini deh, nggak perlu yang current variable ini deh, nggak perlu tampil deh kayaknya. Iya sih, nggak perlu sih, kita nggak perlu ini kayak gini, nggak perlu di clear, ini juga nggak perlu. Kita itu cuma sebentar, gimana ya, karena ya nggak apa-apa, sorry. Nah ini, nah bukan update automatic, ya udahlah nggak apa-apa lah, bagian ini nggak ngaruh. Inventory value time data name item to string. Nah ini itu item dot initial value, bukan, fields, aduh lupa guys, gini dulu aja, ini biarin aja gini. Isi variabel ini tuh gimana ya, nah ini tuh initial value. Oke, gini aja berarti. Nah gini aja dulu, kita lihat dulu aja, kita masukin dulu ke sini biar kelihatan. Set default value inventory. Kita dialog database itu apa ya tadi itu namanya, tutorial demo kah ya kayak ini. Nah auto get, iya bener. Value ini kita coba field yang name. Aduh, field berapa ya? Multi level array ternyata ya. Berarti harusnya ini itu staff harusnya. Kalau ngelihat ini harusnya staff. Name staff, tipenya text, initial value-nya 0. Initial value dot value. Sebentar, kok jadi penasaran ya. Kalau semisal ini, ntar kita harus coba dulu sih. Kok namanya initial value ya? Ini sih staff itu kan 0 nih. Loh. Kok wasesnya nggak ada? Hey. Kalau mau di current sini ya.
karena load currency. Oke, kita buka dulu yang namanya scene inisialisasi. Kita taruh. Oke, ininya kuning-kuning. Oh iya, karena kuning-kuning. Karena kemarin pas ngetes apa namanya? Ngetes build ininya itu nggak diregister di buildnya, biar lumayan lah ngurang-ngurangin size gitu sama mempercepat apa namanya? Mempercepat ngebuild. Nah, tutorial main menu. Jadi kita ini tinggal testing scene 1. Oh iya, ini juga main menu sini, astaga. Udah disetting juga. Oke, kita lihat. Kita lihat cara mainnya itu gimana. Ini kan kita update lagi nih, semisal auto get. Nah, itu kan. Staff teleportation no, oke. Nah, kita di sini coba nih tambahin si staff teleportation ini. Mana ya? Aktor kah? Oh, bukan. Staff teleportation, staff. Nah, jadi 1 nih misalkan. Apakah sorry, kepencet CTRL-S. Ini reset, ini. Apakah dia value-nya 1? Enggak ya. Berarti oke, berarti cara ini itu begini. Oke, sudah ketemu sih solusinya. Oke, berarti caranya itu begini. Kita ambil dulu aja file apa? Nama-nama string ininya, string si apa namanya? Si variabelnya kayak ini kan debug, teleportation dan lain sebagainya. Kita samain kayak si inventory initialization. Jadi nanti kita itu nggak perlu ngisi key-nya ini manual gitu. Kayak gitu. Terus sehabis itu kita akan set value-nya kayak gini berarti. Ini nolkan dulu. Oke. Kita jadi deh copy ininya, kopas ininya jadi. Oke. Ada sedikit kesalahan berpikir. Oke. Kita ini jadi ini tinggal di ininya itu kita kasih no dulu. Inventory value dan data. Apa sih? Bentar, apa ada yang salah? Oh, astaga, gak ada ininya. Gak ada giniannya. Pantes. Nah, ini tuh harusnya integer value. Key sama dengan key, value sama dengan value. Nah, ininya. Oke. Kok tetap tidak bisa, aneh. Apa yang membedakan dengan ini? Oke, ngebug doang. Oke. Ini udah ada. Berarti otomatis begini. Set. Nah, tuh kita dapat value-nya. Ya benar. Nah, oke. Berarti di sini kita hapus-hapusin dulu yang tidak perlu. Kita ini hapus, ini hapus, ini juga hapus ya. Jar, banyak banget yang harus dihapus ya. Cloud staff fresh ring. Ini penting, counting ini tidak perlu.
Oke, ya ini countingnya kebanyakan ya, astaga. Oke lah, gak apa-apa, ini tidak perlu. Combat counting tidak perlu, ini tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Nah, kayaknya cuma 4 ini doang. Nah, kita set ininya itu menjadi 0. Tapi buat tester kita ini coba jadi 2 dulu deh. Oke, jadi begini. Ntar how to set. Oh, gini gak sih? Ntar ini tuh increment. Nah, increment on destroy. Nah, coba lihat. Alah, gak ada lagi scriptnya. Ya udah. How to set dialog value using script pixel crusher. Nah, logic and Lua. Nah, scripting apa nih? Scripting with dialog system variables. Oke, para NPC for H. Oke, using. Oke, ininya udah. Oh, set ya. Oke. Intinya itu kuncinya itu dialog Lua dot set. Oke, sesimpel itu. Oke. Berarti kita di sini bikin void baru. Berarti set dialog database to default dialog. Oh, oke, tidak ada. Berarti dialog Lua dot set variable. Oh, ada set variable, string variable sama value-nya. Oke, berarti begini. For each ya biar gak pakai i lah ya, kalau pakai for nanti ada ii-nya gitu, males. Ini itu inventory value. Oke, berarti ini tuh kita gini, set variable item dot key pakai item dot value. Bisa nggak? Oh, bisa. Di sini itu kita set dialog to default. Oke, buat debugging kita pakai update dulu, pakai if banget, if input dot get mana ya, get key down, terus key kodenya itu apa ya, shift aja, shift left shift. Nah, oke, kita panggil set dialog. Nah, default value-nya itu berdasarkan si apa yang kita isi di yang kita isi di si scriptnya. Oke, apakah bisa seperti ini? Kita coba. Ini current variabelnya biarin aja, gak usah diapa-apain. Nah, ini kita set kedua, ya udah. Nanti ini itu oke, kita play aja dulu. Jadi nanti intinya itu tiap-tiap si gamenya itu ke scene tutorial, ke scene main menu, dia bakal ngeset. Nah, lihat, start teleportationnya jadi 2. Kita coba ini menjadi 3, ini 1, ini 2. Oh, ini yang lain gak ada. Oh, yang lain gak ada ininya. Kita left shift. Tuh, berubah dia jadi 3. Kan? Nah, ini liatin. Left shift. Tuh, berubah jadi 1. Memang benar ada delay ya. Kayak left shift. Ada delay, tapi ya mau gimana lagi. Emang kan kayak gitu. Kayak gitu. Oke, berarti buat set defaultnya itu udah 0. Oke. Oh iya, kayaknya sama. Iya, ada yang kelewat, guys. Sama semua counting ini juga harus di ini, berarti ya harus di nolin semua ya.
Ya udah, oke, ada kesalahan. Hidup tanpa kesalahan gak seru. Oke, kita set ulang lagi. Ini udah 0, counting ini jadi 0, ini jadi 0. NPC scene 2. Oke. Oke. Far item. Oke, ya. File tipe. Oke, sip. Bagus ini. Jadi si inventory initialization ini dia ngambil dialog value di dalam dialog variabelnya itu tuh cuma yang tipenya itu apa namanya number. Nah ini bagus juga ya ini. Kok bisa ya kemarin kepikiran ya? File tipenya itu number. Jadi kalau semisal ini kan boolean, terus ada yang nanti tipenya itu teks, aktor dan lain sebagainya gitu yang ada di sini, dia gak bakal diambil. Oke, jadi cukup bagus. Makasih lo yang bikin ini. Siapa yang bikin ini ya? Oke. Jadi ini kita bisa udah aja sih. Otomatis ini dinolin semua kok. Kayak gitu. Jadi nanti kalau ada apa-apa harusnya dinolkan lagi. Buat memvalidasi kita coba play. Kita playnya tapi dari scene 5 aja ya biar cepet gitu loh. Dari scene 5, oke. Jadi kita tesnya itu ini. Main dari scene 5, terus habis itu kita paksa rubah value salah satu variabel di dialognya. Yang paling gampang ini stop teleportation jadi 5, terus aduh kebiasaan banget CTRL-S. Terus habis itu kita pindahkan saja langsung playernya biar apa? Biar cepet. Oke, kita set. Apakah bisa? Oh, aman. Taruh di sini. Kita ke sini. Ini 5 ya. Lihat ya, 5 ya. Oke. Kita lihat. Oke. Stop teleportation. Oke. Emang agak lama di sini ya, sabar. Kalau misalkan ini bisa berubah jadi 0, berarti aman. Kalau semisal enggak, berarti yang script tadi itu masih masih salah. Oke, set loading. Oke, cutscene dulu. Neng, cutscene. Set. Nah, jadi 0. Jadi 0. Nah, jadi ya udah sih. Karena ini udah jadi 0 lagi, berarti game loopnya ya harusnya udah bisa. Tinggal nanti ya ini tinggal dites aja sih. Tinggal dites aja nanti ya. Ditesnya off screen aja lah. Kalau dites sekarang manjang-manjangin video nanti. Ya, hello NPC 1 dan sebagainya. Oke. Ya mungkin sekian ya penjelasan terkait apa aja yang ada di template ini. Terus kalau semisal ya walaupun ini judulnya video finishing ya, kalaupun nanti ada yang dirasa kurang gitu kan, ya nanti ditambahin lagi buat dunia perdemoannya ini. Kalau semisal cukup ya udah gitu, kayak gitu. Paling ya ini yang kurang itu tuh, oh iya ini sekalian aja ya benerin kali ya. Kan ada 4 item nih. Oke, di sini baru 2. Oke, kayak tinggal ini itu tinggal kita astagfirullahalazim kok remove. Nah, ini tuh kayak gini, masukin database-nya itu ini harusnya, terus kita auto setup. Nah, kita ini itu cuma perlu 4 ini, 1 2 3 4, sisanya kita hapus. Oke, bisa nggak sih kalau langsung gini? Oh,
Bisa. Oke, kita kasih sprite. Ini bebas. Ini bebas, 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 bebas. Kayak gitu. Kita coba deh buat validasi. Ya paling untuk tutorial template-nya paling udah sih segini kalau buat apa ya, komponen-komponen pentingnya. Terus nanti kalau semisal buat gimana cara upgrade UI, terus gimana caranya apa ya, kayak ngerubah loading dan lain sebagainya, ya itu nanti kayak gak bisa janji sih. Tapi nanti kalau semisal masih ada waktu, bisa sih kayak buat UI ya, ganti UI ginian doang mah gitu kan. Kayak semisal ini kan ada item nih, tapi masih apa namanya, value-nya itu masih nol gitu kan. Kan karena nol itu kan ya sebenarnya itu gak perlu ditampilin gitu loh. Tapi kan ini karena masih nampil, ini juga masih ada apa namanya, kecacatan ini ya, kecacatan layout grupnya ya. Jadi antara ini tuh harusnya ya udahlah. Nah gini, sesimpel itu sebenarnya ngebenerinnya ya. Nih jadi 3 gini, terus nanti mungkin bisa tambah. Ini kan tanpa animasi banget nih. Ya nanti kalau misalkan sempet sama ada waktu, script lamanya itu bukan diganti, tapi kita sekalian mendemokan gimana caranya extend gitu. Jadi kan ini udah ada nih inventory manager. Nah ini, ya dia tuh ya dengan segala tugasnya ini ya. Ada beberapa lah tugasnya, aku juga lupa, harus dibaca lagi. Cuma intinya ada open close ini. Nah open close ini tuh buat ngeaktifin si ininya nih, si bawahannya ini, sekaligus image-nya dia. Jadi yang awalnya cuma apa ya, mati nyala gini, bisa lah nanti kita bikin kayak semisal ini gak apa-apa mati dulu, tapi kita dari kanan gini. Ntar gimana ya previewnya itu, gini kali, kelihatan gak sih? Ya kita misalkan nyalain dulu di luarnya gak apa-apa, terus kita gini set, dek, itu kan dengan apa namanya, dengan childnya yang udah menyala juga. Ini set. Terus buat matiinnya geser dulu kayak gini, baru dia mati. Bisa nanti kayak gitu. Tapi ya nanti lihat waktunya dulu ya, karena masih banyak yang harus dikerjakan. Dan ya rasa-rasanya buat apa ya, penjelasan secara generalnya itu udah apa ya, udah cukup sih. Ya kayak gitu. Tapi nanti kalau dirasa ada kurang ya tinggal request aja sih. Kayak kurang ngejelasin apa dan lain sebagainya yang berhubungan sama template-nya ya. Karena kalau semisal eh, semua tentang yang ada di sini ya, kayak semisal gimana sinemasin, terus gimana cara kerja timeline dan sebagainya, ya itu banyak lah di internet gitu, kayak gitu. Oke, mungkin sekian videonya. Ntar kalau nggak sih, nggak kalau sih, ya udah sih segini aja sih. Thank you.